Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz, seluruh jamaah Masjid Ubudiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama sekali dan yang paling utama, mari sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali, berkumpul bersama di tempat yang sangat mulia ini, di rumah Allah ini, di masjid yang kita cintai ini, dalam rangka kajian rutin kita setiap malam Sabtu ba'da maghrib, yakni pengajian tafsir Al-Quranul Karim. Tidak lupa salawat bertangkaikan salam, tidak bosan-bosan senantiasa kita sanjung tinggikan keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mudah-mudahan dengan sering dan selalunya kita bersalawat kepada baginda Rasul sebagai wujud cinta dan sayang kita kepadanya, insya Allah atas izin dan ridha Allah termasuklah kita ke dalam kelompok barisan umatnya yang akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kita yang lalu sudah masuk pada surah Thaha ayat 1 sampai ayat ke-6. Ayat 1 sampai ayat 6, yang mana pada ayat kita yang lalu berbicara tentang Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi manusia. Al-Quran diturunkan sebagai peringatan bagi manusia. Jadi malam hari ini kita akan lanjut kembali di ayat ke-7, 8 sampai beberapa ayat, insyaallah sembari menunggu waktu sholat isya tiba. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini bisa kita manfaatkan untuk belajar Al-Quran. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dua ayat dulu ya Bu ya. Kemarin Allah telah menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepadanya. Ya, takut kepada Allah. Takut itu ada dua, Pak. Dalam bahasa Arab ada namanya khauf,
ada namanya khasyah. Kalau diartikan dua-dua artinya takut. Khauf terdapat dalam Quran surah Quraisy. Ya. Apa ayatnya? Wa amanahum min khauf. Kalau khasyah ini illa tazkiratan liman yakhsha. Itu takut. Bapak Ibu kalau jumpa harimau takut. Takut pasti ya Pak ya. Karena ketakutan kita kepada harimau membuat kita menjauh kalau bisa dari harimau. Bapak Ibu, kalau kita jumpa seseorang yang sangat terpandang, sangat mulia, terhormat, pemimpin misalnya, pejabat tinggi, ulama yang karismatik, takut kita sama dia dalam arti segan kita sama dia, tapi pinginkah kita menjauh dari dia atau mendekat? Mendekat. Kepada Allah takut Pak, Bu? Takut. Takut kan? Takut. Tapi ketakutan kita kepada Allah membuat kita jauh atau dekat? Dekat. Khauf itu takut tapi membuat kita jauh. Tapi kalau khash, kita takut kepada Allah, takut kepada orang segan, artinya gitu ya, bisa juga diartikan segan, justru membuat ketakutan kita ingin mendekat kepada Allah. Jadi Al-Quran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah sebagai peringatan liman yakhsha, bagi orang-orang yang takut dalam arti yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran ini tak bisa dijadikan peringatan bagi orang-orang yang beriman, yang takut kepada Allah. Kalau yang tak takut, open enggak dia? Open, ayo sholat, seluai dia. Tak bodoh ya. Karena enggak takut Pak. Tapi kalau takut kepada Allah, kita mendekat, mendatangi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kemarin, tanzilan mimman khalaqal arda was samawat, yang diturunkan dari yang telah menciptakan bumi dan langit yang maha tinggi. Siapa itu? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, yaitu Rahman. Rahman itu apa? Nama lain Allah. Di dalam Asmaul Husna ada 99. Ar-Rahman itu salah satunya. Apa arti Ar-Rahman? Yang maha pengasih. Kita udah pernah tafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua kalimat, Rahman, Rahim. Rahman itu pengasih. Maksudnya Allah maha pengasih kepada seluruh makhluknya tanpa membedakan siapa dia, mau kaya, mau miskin, mau muslim, mau kafir, siapapun, apapun makhluknya, Allah maha mengasihi. Tapi ketika Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim itu adalah sayang, wabil mu'minina rahimah, bahwa Allah hanya khususkan kasih sayangnya hanya untuk orang-orang yang beriman. Di sini Allah mengatakan Ar-Rahman, yang telah menurunkan Al-Quran itu adalah Ar-Rahman, Allah 'alal 'arsyis tawa. Ini udah kita kaji kemarin. Ayat ini termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu kata para ulama ayat yang maknanya samar-samar Pak Bu. Ya, dia harus dipalingkan maknanya. Kalau nggak dipalingkan maknanya, kalau kita pahami sesuai dengan teks, maka nanti takutnya bisa bertentangan dengan ayat lain. Ayat lain satu sisi Allah mengatakan bahwa Allah itu tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang membutuhkan kepada sesuatu. Tapi ayat ini Allah mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di aras, di singgasana. Kalau kita pahami secara tekstual, berarti Allah sama dengan makhluk. Ya Pak? Kan begitu, sama dengan makhluk dia. Kan begitu kan? Makanya kalau kita artikan, pahami dengan teks, takutnya iman kita
Akidah kita takut bisa menyalah, kata para ulama kita. Ada golongan namanya tajsim. Tajsim ini adalah golongan yang menjasadkan Allah seperti makhluk. Di dalam Al-Quran Allah pernah mengatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dipahami, ada orang memahami ya betul-betul tangan, kayak tangan nih. Padahal kita nauzubillah tak boleh menjasadkan Allah sama seperti makhluk. Ditakwil, ada namanya istilahnya Pak, takwil, mengambil makna yang lain tetapi tetap selaras dengan ayat. Yadullah, ya tangan itu biasa dibiaskan kepada apa? Kekuasaan. Maka kalau diartikan yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Di sini juga dipahami, kalau kita pahami bahwa Ar-Rahman Allah alal arsy istawa, yang kalau secara teks dipahami bersemayam di singgasana, maka ditakwil mananya, kata para ulama tadi adalah Allah itu Ar-Rahman itu berkuasa atas sekalian alam. Begitulah, itu yang dipahami banyak ulama. Tapi ada Bapak Ibu sebagian kaum muslimin yang memahami secara teks. Begitulah teks, begitulah yang dipahami. Ada, ya terserah. Kita saling menghargai, saling menghormati, tak boleh saling menyalahi. Ya, itu kuncinya kita sama muslim. Nah, ini ayat yang lalu. Baru Allah katakan lahu ma fis samawati wa ma fil ar wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Bagi Allah, kepunyaan Allah, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, wa ma bainahuma, dan apa saja di antara keduanya. Ada lagi tempat lain, Pak? Hah? Bu? Ada lagi tempat lain? Selain langit, bumi dan di antara keduanya. Ada lagi kira-kira, Pak? Kalau ada cabut ke sana. Ya, artinya apa? Tak ada ruang satu pun, tidak ada ruang sedikit pun selain itu. Berarti kita masih dalam apa, Pak? Dalam dalam kuasanya Allah, dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam pengawasan Allah, dalam kerajaan Allah kita gini. Ya. Tak ada apa-apanya kita. Nah, itu ya. Itulah ayat kita yang lalu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Al-Qur'an ini sebagai apa? Peringatan. Malam hari ini Allah menyambung firman-Nya, wa in tajhar. Ketika kata Allah, jika kau keraskan dengan ucapan, wa in tajhar bil qaul, jika engkau mengeraskan suaramu, ucapanmu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bicara tentang doa dan zikir. Doa dan zikir. Ada korelasinya, ada. Al-Qur'an, setelah itu kita dikaitkan dengan doa dan zikir. Adab dalam doa, adab dalam berzikir, intajhar bil qauli. Kalau bisa berzikir itu menggunakan suara yang sesuai, suara yang sedang, Pak. Kuat tak boleh, Ustaz. Kuat tanda kutip. Kalau saya di depan ini memandu rame-rame, Pak, kalau aku cuma cakapnya la ilaha illallah, yang di belakang ibu-ibu denger apa kata Ustaz tuh? Tapi kalau aku kuatkan dalam arti kuat apa, Pak? Sehingga bisa memahami orang-orang yang di belakang jamaah, itu belum kategori mengeraskan suara. Ya, Bu. Apalagi mendengar ini, mendengar pengajian, kalau tak kuat menyampaikan, ibu itu tak dengar. Nah, yang dimaksud ayat ini apa, Pak? Berteriak,
Ada orang dalam berzikir berdoa, maaf Pak, izinnya. Gak perlu sebegitunya. Gak perlu. Ya, kata Allah apa? Kalaulah kau ucapkan apa, walaupun hanya hatimu yang bercakap, aku maha tahu. Cuma lazimnya Bapak Ibu, siokyanya dalam agama kita nih, ya, apa yang ada dalam hati ini kan keluar mulai melalui gerakan lidah kan Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir, berdoa, ya Allah. Apa namanya kita bilang ini? Sesuailah. Tidak melampaui batas dalam bersuara. Ya, atau pula janganlah begini. Ada orang dalam hati aja Ustaz enggak apa-apa. Dalam hati berzikir. Ya enggak ada masalah. Tapi sebagusnya Pak, ya, lidah ini Allah ciptakan kan untuk saluran apa yang ada dalam hati. Dan lebih nyaman kalau zikir tuh Pak ikut lidah menggerakkannya Pak. Bukan tak boleh zikir dalam hati ya, boleh, tapi sebaiknya. Kalau zikir sendiri kan cukup dengar ke kuping awak. Itulah. Jadi kata Allah di sini, wa in tazhar bil qaul, ya, jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh-sungguh Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam hatimu dan apa yang tersembunyi. Jadi artinya apa? Yang di hati kita ini Allah Subhanahu wa taala tahu. Jadi tak perlulah sampai kita menjorit-jorit, berteriak sekuat-kuatnya ketika menyebut, berzikir, berdoa kepada Allah. Ya, kenapa? Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan selain Hu. Huwa itu kan domir jika disingkat jadi Hu. Orang tarekat Pak, orang tarekat ya, kalau zikir tuh Hu 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 hu. Maksudnya apa? Huwa, dia. Karena lafaz Allah, saya pernah nyampaikan sama ibu, lafaz Allah itu kan alif lam lam ha, ya Bu, alif lam lam ha. Lafzun zalalah ini alif, dibuang satu persatu hurufnya, itu tetap merujuk atau menunjuk kepada zat Allah. Nama Allah ini walaupun diambil satu persatu hurufnya, tetap kembali rujuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya? Allah. Udah, kita buang alifnya. Jadi apa, Bu? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah, milik Allah. Tetap, Bu, kembali kepada. Kita buang lam yang pertama. Jadi apa, Pak? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard dalam Al-Qur'an. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya. Kita hilangkan lam keduanya, jadi apa? Huwa itu singkatan siapa? Huwa itu kalau diwakafkan bacanya hu. Allahu la ilaha illahu. Hu itu apa? Dia itu siapa? Allah. Nama Allah, Pak. Coba nama kita hilangin salah satu hurufnya, baling nama langsung. Ya, Pak. Itulah yang nggak bisa dibuat-buat, Pak. Ya, udah. Jadi kata Allah di sini, Allah tidak ada Tuhan yang kecuali yang wajib disembah, yang wajib diibadahi kecuali Dia maksudnya Allah. Lahu, ini dia. Lahu, punya Allah. Apa itu? Asmaul husna. Ayat ini, Pak, pernah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Walid bin Mughirah. Ini kan tokoh kafir nih. Yang kita bahas kemarin ada 4 orang tokoh. Walid Mughirah ini begini, komplain dia. Pernah ditengoknya Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, begitu. Komplain dia. Muhammad, katanya, kau bilang sama orang kami salah, bahwa kau bilang kami menduakan Allah, masih mau menuhankan selain Allah. Kami sembah Allah, kami juga sembah berhala. Kau sembah Allah, kau sembah Rahman. Padahal tak tahu dia, Rahman itu apa siapa? Rahman itu ya Allah. Turunlah ayat ini, bahwa Nabi itu kan berdoa, kadang-kadang memanggil nama Allah, terkadang dia manggil siapa, Bu? Rahman. Kadang manggil siapa? Kudus. Kadang manggil apa dia? Rozak. Sama kayak kita berdoa, sama kayak ibu berdoa, ya Karim, panggil. Jadi perasaan si Walid bin Mughirah nih, Nabi Muhammad meminta kepada selain Allah, namanya Rahman, kan gitu. Padahal yang dipanggil oleh Nabi kita itu adalah Allah, tapi namanya Asmaul Husna 99. Siapa yang menghafal 99, ini hadis Pak, bukan kataku. Siapa yang menghafal 99 Asmaul Husna, kemudian menyesuaikannya, adalah arti menyesuaikan perilaku kita menjadi teladan kita, maka masuk surga. Hadis Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Hafal 99 Pak, Asmaul Husna. Di wirid kita ada kan Pak? Wirid. Cuma kita baca ya. Mulai malam nih Bu, mulai malam nih Pak, cuman ya, Allahu la ilaha illa wal rahmanur rahim al malikul qudusus salamul mu'min, terus sampai apa? Basir, ya kan? Hafal kita itu, insyaallah. Asmaul Husna luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Setelah ini sudah Allah pancing Pak, sudah Allah jelaskan menyangkut bagaimana Al-Quran turun, bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana adab dalam berdoa, berzikir kepada Allah. Baru Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah. Ngapain? Hal ataka hadisu Musa. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Nabi Musa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang biasa orang Arab ketika ingin menjelaskan satu perkara dikasih tanya dulu. Dikasih apa Pak? Pertanyaan dulu. Sesuatu yang ingin dijelaskan Pak, biasanya diawali dengan pertanyaan dulu. Ya Bu, mau kubuatkan, ditanya dulu, kau tahu rasanya kolak kampung? Kan ditanya dulu kan Bu? Enggak. Baru dikasih tahu kolak kampung tuh begini. Supaya apa? Supaya Bu, memfokuskan orang yang ditanya. Terpancing dia Pak, macam mana pula kolak kampung tuh yo? Kan tertarik ini. Enak kali, enak, macam-macam. Baru dia fokus dengarkannya. Begitulah Al-Quran Pak. Acap kali Al-Quran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ingin menjelaskan sesuatu tanya dulu, hal ataka hadisu Musa. Dan apakah engkau telah sampai cerita Nabi Musa kepadamu? Cerita maksudnya potongan-potongan cerita Nabi Musa. Karena cerita Nabi Musa ini banyak dalam Al-Quran Pak. Kita saja dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan surah yang lain sudah seringkali bicara tentang Nabi Musa. Kemarin kita terakhir Nabi Musa dengan siapa Pak? Masih ingat? Dan dengan Nabi Zulkhidir, ingat Bapak? Ya, Nabi Musa berguru dengan Zulkhidir ya. Di sini ingin diceritakan kembali kisah Nabi Musa. Tentang apa? Bagaimana Nabi Musa untuk pertama kalinya menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia? Dijelaskan begini. Izra'a naram faqala li ahlihim
Faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atiyakum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Kata Allah begini, ketika itu Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Ketika sebelum berangkat Nabi Musa ini ke Mesir, ini perjalanan menuju Mesir, Pak. Dulu Nabi di Madian. Di Madian, di situ dia menunaikan nazarnya, membantu ada saudara ayahnya di situ, dia ditunaikannya nazarnya semua. Habis itu dia pamit, aku mau berangkat kemana? Ke Mesir. Singkat aja, Pak, ya. Dikumpulkan keluarga, berangkatlah mereka, tapi perjalanan yang dilalui tidak perjalanan yang biasa, karena takut. Di situ ada Raja Sam. Pada saat itu Raja Sam luar biasa, Pak, galaknya. Ya, ada aja incaran itu. Jadi nyari yang motong. Akhirnya tanpa disadari, ketika keluarga ini berjalan, sampailah di sebuah bukit, namanya Bukit Tursina. Di lembahnya itu ada Bukit Tua namanya, Lembah Tua. Bukit Tursina itu kan tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah, ya. Jadi di bawah lembah itu ada Lembah Tua namanya. Di Lembah Tua itu, tapi pada saat itu lembah itu gelap sekali, tak tahu, tak nampak. Mau mencari kondisi gelap gulita, sementara istrinya pada saat itu mau melahirkan. Mencari alat supaya, zaman dulu kan jangan sekarang, payah untuk api penerangan. Jadi setelah capek Nabi Musa, ditengoknya di ujung sana ada macam api unggun gitu, terang, sehingga menyinari dari kejauh, nampak Nabi Musa. Disitulah dia mengatakan, wahai keluargaku, wahai istriku, wahai keluargaku yang lain, kalian di sini saja, aku akan mencari api itu supaya kita mendapat keterangan, penerangan. Oke, singkat, berangkat Nabi Musa. Pas dia mendekati itu, falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika dia mulai melangkah di tempat dekat api itu, semacam ada suara memanggil, wahai Musa. Tengok kiri, tengok kanan, nggak ada orang. Di samping api itu ada pokok hijau, Pak, tinggi, bersinar, apinya bersinar terang, pohon itu terang, saling memberikan sinar antara satu yang lain. Kan terang kali itu. Ya Nabi Musa nyari ilah, apanya nih? Siapa? Kan gitu. Ya Musa, inni, katanya dalam ayat ini, inni ana rabbuka fakhlaq na'alaik innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Tapi berarti Pak, siapa yang itu yang manggil tadi, Pak? Allah. Ya, fakhlaq na'alaik, lepaskan sandalmu. Dulu Nabi Musa ini dalam riwayat-riwayat dia pakai selop model terompa itu, Pak. Pernah lihat model terompa? Selop Nabi Musa itu. Sekarang udah payah, Pak, nyari selop kayak gitu, ya. Zaman-zaman dulu masih sering jumpa ada selop terompa, tinggi, tebal, ya, membalut kaki-kakinya itu, ya. Itu pakai selop Nabi Musa. Ketika Nabi sudah dekat kali, Nabi Musa dekat dengan lembah itu, Allah memerintahkan buka, karena ini adalah tempat suci. Makanya, Pak, tengoklah kita sekarang, Pak, masuk masjid sandal dibuka, ya Bu. Sempat kita masuk masjid nih pakai selop, Pak, pakai apa, ngegawat, ya Pak, ya. Alhamdulillah. Nah, jadi lembah itu namanya Lembah Tua, yang lembah itu suci. Disitulah Allah mengatakan buka, wa anakhtartuka fastami' lima yuha, kata Allah, ya.
Apa katanya? Wa anakhtartuka, dan aku, kata Allah, ya, telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Nabi Musa mulai fokus dengan apa yang disuarai dengarnya, ya. Percakapan Allah dengan Nabi Musa langsung, tapi Pak beralas, ya Pak ya. Dalam ayat ini kan katakan wa kallamallahu Musa takliman, dan Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa, dalam arti bukan kayak kita nih Pak, saya bercakap dengan Bapak kan langsung. Ketika Nabiullah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala tetap pakai apa Bu? Perantara, tapi suara itu dengar, tak langsung. Itu sebagian ulama mengatakan, sebagian besar ulama mengatakan, dengarkan apa yang ingin kuwahyukan. Innani anallah. Ada ayat apa? Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Di sini Allah memuji dirinya. Pak. Di sini Allah apa? Memuji dirinya. Makanya ketika kita memahami kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, bahwa pujian itu ada 4 Bapak Ibu. Ada puji Allah untuk Allah, puji Allah untuk makhluk, puji makhluk untuk Allah, puji makhluk untuk makhluk. Puji Allah untuk Allah, puji Allah kepada Allah. Ini Pak, Allah memuji dirinya. Innani anallah, dia puji dirinya, sesungguhnya aku adalah Allah. Ada puji itu Allah kepada makhluk, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, memuji Rasulullah dengan berselawat kepadanya. Ada pujian makhluk kepada Allah, ini umumnya kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, bersyukur kita kepada Allah. Ada juga pujian itu makhluk kepada makhluk. Boleh nggak Ustaz? Boleh. Tetapi keempat pujian ini kembalikan kepada hakikatnya yang punya siapa? Allah. Artinya apa? Ketika kita ingin memuji Allah Subhanahu wa taala, duluankan kalimat pujian alhamdulillah. Ketika kita ingin puji makhluk, duluankan ucapkan alhamdulillah ya anakmu lulus. Alhamdulillah ya. Kenapa? Segala bentuk pujian yang ada di dunia ini milik siapa? Rabbul Alamin. Itu maknanya. Jadi kata Allah di sini, innani anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, kata Allah, fa'budni, maka beribadahlah kepadaku. Apa itu ibadahnya? Pada masa itu diperintahkan Allah kepada Nabi Musa, wa aqimis sholah, dirikan sholat. Bapak Ibu, ternyata Nabi Musa disuruh sholat. Macam mana Ustaz sholatnya? Tentu sesuai dengan syariatnya pada masa itu Pak. Sholat yang kita laksanakan sekarang ini ya syariat Nabi Muhammad. Ada takbir, ada bersedekap, ada ruku. Ada sebagian ulama bahwa sholatnya Nabi Musa adalah sujud. Ada sholatnya Nabi Isa adalah ruku. Ya, tak banyak gerakannya, tapi sholat namanya. Karena sholat itu apa maksudnya? Aqimis sholah li zikri, untuk mengingatku. Jadi orang yang sholat itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, inna sa'ata atiyah akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Allah menyambung firman-Nya, maka janganlah engkau, ya, sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Sesungguhnya hari kiamat akan datang, tapi Allah rahasiakan waktunya. Hari kiamat adalah masalah gaib Pak.
Ya, masalah gaib itu rahasia Allah, tak dikasih tahu. Sama dengan kematian. Kematian ini kan masalah gaib juga, Pak. Hah? Iya. Tak dikasih tahu Allah kita kapan mati. Atau ada yang mau tahu mau mati kapan? Hah? Masuk WA bunyi, pling. Besok jam 12 jiun. Ukurannya kok malam nih Pak, udahlah. Makan pun tak tontu, tidur pun tak tontu, lah mati lagu besok. Dirahasiakan Allah. Supaya apa? Supaya kita senantiasa siaga, Pak. Mawas diri. Selalu dalam kebaikan. Karena kapanpun bisa kematian itu datang. Kapanpun hari kiamat bisa pasti terjadi. Jangan menduga-duga, lama lagi. Bisa aja besok hari kiamat terjadi. Karena itu hak Allah, rahasia Allah. Supaya kita jangan sampai kita merugi, kita perlu persiapan betul-betul. Jadi kapanpun, dimanapun kematian atau hari kiamat terjadi, insya Allah kita harus siap. Itulah makanya Allah rahasiakan. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sudah beberapa kita bahas malam hari ini. Mulai tadi bagaimana Allah menjelaskan adab dalam berzikir. Yang kedua, Allah jelaskan sebagian kisah Nabi Musa. Ini belum habis kisah Nabi Musa, Pak. Ada lagi kisahnya, tapi sebagian saja. Dan terakhir kita bagaimana sikap kita tentang rahasia hari kiamat dan alam gaib, itu dirahasiakan Allah. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar ayat yang kita bahas malam hari ini. Kepada Bapak Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, pertanyaan Bapak, bagaimana wujud syukur kita? Wujud syukur kita kepada Allah, apa yang kita lakukan? Pertanyaan tadi, jadi kalau misalnya anak kita lulus, kita syukur pada Allah, alhamdulillah ya Allah. Tentu kita melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh, apapun bentuknya. Tentu memperbanyak, memperdalam amal soleh kita. Semakin diberi Allah nikmat rezeki, semakin naik rasa syukur kita kepada Allah. Wujud syukur itu apa? Banyak. Silakan. Yang penting Bapak Ibu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian ustaz, ketika mereka bersyukur, misalnya orang-orang yang berada di pinggir laut, tak di mana lah itu ya, tak disebutkan daerahnya, sudah menjadi syukur mereka karena hasil panennya banyak. Jadi mereka sebagai syukur melakukan suatu ritual tumbal seekor binatang ternak, apakah lembu, sapi, itu dimasukkan sebagai syukur kita kepada Allah. Apakah itu benar bagian syukur? Tidak, Pak. Jelas itu bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kenapa? Memberikan sesuatu sesembahan kepada selain Allah, itu hukumnya syirik. Sajen, tumbal, apapun namanya. Rasulullah SAW banyak menjelaskan larangan-larangan melakukan hal demikian. Itu kan berarti menyumbangkan kepada penguasa laut. Namanya aja kita Allah, kata orang tuh, padahal tuh percaya untuk yang ada di laut tuh. Seharusnya dengan melaksanakan perintah Allah, meningkatkan amal ibadah mereka sebagai wujud syukur, cukup sebagai wujud syukur. Nggak perlu memberikan ritual seperti itu. Apakah itu sebagai wujud? Tidak, karena bertentangan dengan nilai-nilai agama kita, dengan nilai-nilai Al-Quran, dengan nilai-nilai hadis. Segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai agama pasti dilarang. Jadi kuncinya mana Ustaz? Kuncinya sebagai wujud syukur kita ini apa? Amal soleh sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu Pak. Upah-upah lain lagi Pak. Upah-upah lain lagi. Kalau itu kan nyata, tumbal Pak, membuat sajen atau membuat tumbal untuk makhluk, dalam arti supaya bisa dijaga rezeki mereka di laut, supaya menyaikan mereka amat, ditumbalkan seolah-olah supaya terus seperti itu. Itu kan jelas. Kalau upah-upah ini kan doa, pakai media.
Kalau media ini dalam Islam ada namanya apa nama istilah kita? Tawasul, wasilah. Air putih ini kan media, Pak. Ya, Pak. Air putih dalam gelas, Rasulullah mengajarkan dibaca ayat suci Al-Quran, dihembuskan, Pak, minumkan. Nah, di situ kita kena kebiasaan adat kita ini di Melayu ya, adat kita ada namanya pulut. Berkeyakinan pulut ini kan lengket bagus, telur segala macam dibuat, berdoa Allahumma sholli ala. Ini kan adat dulu. Jadi Sunan Bonang, Sunan Ampel pada masa itu, ini kan adat-adat yang sudah membudaya. Nah, bagaimana ini tetap lestari? Diganti, Pak. Bacaan-bacaannya, tujuan-tujuannya diganti dalam arti bersolawat, zikir, Quran yang dibacakan, doa kepada Allah. Ini ada sebagai media. Oh, upah sehat-sehat, yo, sehat-sehat gitu. Itu nggak ada masalah. Dari mana larangannya? Nggak ada, Pak. Tapi kalau tumbal tadi, yang di laut tadi sebagai wujud syukur, jelas mereka sudah meniat itu diuntuk antu laut tuh, supaya jangan ada masalah di laut tuh. Mereka lebih berkeyakinan kepada antu laut daripada yang membuat laut. Saya rasa seperti itu, Pak. Jadi kalau adat-adat ini, memang adat-adat di Indonesia ini, apakah Tembung Tawar dan sebagainya, Pak, itu sebenarnya dari zaman dulu. Kebudayaan ada yang mengatakan Hindu, ada yang mengatakan segala macam ya. Tapi ketika para wali songo itu datang ke Indonesia, itu di masa Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Ampel, mereka rubah itu. Dengan apa? Dengan tetap melestarikan itu, tapi nuansanya nuansa Islami. Ketika Tembung Tawar dibaca, Bapak, kalau dulu mungkin dibaca entah apa-apa, ya lahupung entah apakah. Sekarang dibaca Allahumma sholli ala Muhammad, ya Pak, didoakan. Nah, kalau itu nggak ada masalah, Pak. Ya, walaupun sebagian umat Islam juga melarang itu, Pak. Ya kan, Pak? Ada itu. Kenapa? Tak dibuat Nabi, kan gitu. Jadi kalau ada kunci dibuat masalah tak dibuat Nabi, panjang permasalahannya. Tapi kita yang memang melaksanakannya, selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Islam secara jelas, maka itu silahkan, tak masalah. Tapi kalau tadi tumbal ke laut, itu pasti dilarang. Saya rasa itu, Pak. Waktu juga Bapak Ibu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita, karena waktu sholat isya sudah tiba. Kita padakan pertemuan kita sampai di sini. Insyaallah malam Sabtu depan kita sambung kembali dengan lanjutan apa yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi Musa dan Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Insyaallah kita ikuti pertemuan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.